Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia Syifa, mahasiswa UHAMKA, Fakultas Farmasi dan Sains, Prodi Farmasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang antibodi poliklonal dan monoklonal. Di sini ada dosen pengampu saya, Ibu Wahyu Hidayati, Magister Biomed. Pengertian antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal merupakan kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi antibodi poliklonal adalah usaha untuk menghasilkan antibodi dari respon antigen atau lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji seperti kelinci, ayam, tikus, kambing, domba, dan unta. Produksi dalam skala besar dapat diperoleh dari pengambilan serum darah secara periodik. Tujuan utama dari produksi antibodi pada hewan laboratorium adalah untuk mendapatkan titer tinggi antiserum afinitas tinggi untuk digunakan dalam eksperimen atau tes diagnostik. Prosedur umum untuk menghasilkan antibodi poliklonal sebagai berikut. Persiapan antigen, yang kedua seleksi dan persiapan adjuvan, yang ketiga seleksi hewan, yang keempat proses injeksi, yang kelima ekstraksi serum darah, yang terakhir persiapan antigen. Ukuran, tingkat agregasi dan kelahiran relatif antigen protein semuanya dapat secara dramatis mempengaruhi kualitas dan kuantitas antibodi yang dihasilkan. Polipeptida kecil kurang dari 10 Ku dan antigen non-protein umumnya perlu dikonjungsi atau dihubungkan silang ke protein pembawa yang lebih besar, imunogenik, untuk meningkatkan imunogenisitas dan menyediakan epitop sel T. Umumnya, semakin besar protein imunogenik semakin baik. Protein yang lebih besar, bahkan dalam jumlah yang lebih kecil, biasanya menghasilkan keterlibatan yang lebih baik dari sel pengolah antigen yang menyajikan antigen untuk respons imun yang memuaskan. Injeksi protein non-agregat yang larut memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk menginduksi toleransi daripada respon antibodi yang memuaskan. Pemilihan jumlah antigen untuk imunisasi bervariasi dengan sifat antigen dan bahan pembantu yang dipilih. Secara umum, jumlah mikrogram hingga miligram protein dalam adjuvan diperlukan untuk memperoleh antibodi titer tinggi. Dosis antigen umumnya terkait spesies, bukan berat badan. Apa yang disebut jendela imunogenisitas pada setiap spesies luas, tetapi terlalu banyak atau terlalu sedikit antigen dapat menyebabkan toleransi, penekanan atau penyimpangan kekebalan terhadap kekebalan seluler daripada respon humoral yang memuaskan. Tingkat antigen protein yang optimal dan biasanya untuk mengimunisasi spesies tertentu telah dilaporkan dalam kisaran berikut. Yang pertama ada kelinci 50-1000 gram, tikus 10-50 gram, marmut 50-500 gram, dan kambing 250-5000 gram. Dosis priming yang optimal dilaporkan berada di ujung bawah setiap rentang. Afinitas antibodi serum meningkatkan dengan waktu atau bulan setelah injeksi campuran antigen adjuvan dan sebagai antigen dalam sistem menurun. Dosis antigen yang banyak digunakan untuk penguat atau imunisasi sekunder biasanya setengahnya sama dengan dosis priming. Antigen harus bebas dari produk sampingan, preparatif, dan bahan kimia seperti gel poliakrilamida, SDS, urea endotoksin, partikel, dan pH ekstrim. Adjuvan. Adjuvan adalah substansi yang digunakan untuk memperkuat dan atau memodulasi respon imun terhadap antigen. Dengan kata lainnya, adjuvan merupakan substansi untuk mempercepat, memperpanjang, atau meningkatkan respon imun spesifik.
Kebanyakan adjuvan menyediakan tempat injeksi, depot antigen yang memungkinkan pelepasan antigen secara perlahan ke kelenjar getah bening yang mengalir. Banyak adjuvan yang mengandung atau bertindak langsung sebagai yang pertama, surfaktan yang meningkatkan konsentrasi molekul antigen protein pada area permukaan yang luas. Dan yang kedua, molekul atau sifat imunostimulator. Adjuvan umumnya digunakan dengan antigen protein larut untuk meningkatkan titer antibodi dan menginduksi respon yang berkepanjangan dengan memori yang menyertainya. Antigen seperti itu sendiri umumnya merupakan imunogen yang buruk. Sebagian besar antigen protein kompleks menginduksi banyak klon sel B selama respon imun, sehingga responnya bersifat poliklonal. Respon imun terhadap antigen non-protein umumnya buruk atau ditingkatkan oleh adjuvan dan tidak ada memori sistem. Hewan yang sering digunakan untuk produksi antibodi poliklonal antara lain ayam, kambing, marmut, hamster, kuda, mencit, tikus, dan domba. Namun, kelinci adalah hewan laboratorium yang paling umum digunakan untuk tujuan ini. Seleksi hewan harus berdasarkan pada yang pertama, jumlah antibodi yang dibutuhkan. Yang kedua, hubungan antara donor antigen dan produsen antibodi penerima, atau umumnya semakin jauh hubungan filogenetik, semakin besar potensi respons antibodi titer tinggi. Dan yang ketiga, karakteristik yang diperlukan, misalnya kelas, subkelas, atau isotype, sifat pengikat komplement dari antibodi yang akan dibuat, imunisasi, dan proses mengeluarkan darah berhubungan dengan stres dan setidaknya saat menggunakan kelinci dan hewan pengerat, hewan yang bebas patogen spesifik atau SPF lebih disukai. Penggunaan hewan tersebut secara dramatis dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat organisme patogen, terutama Pasteurella multocida pada kelinci. Kambing atau kuda umumnya digunakan ketika dibutuhkan antisera dalam jumlah besar. Banyak peneliti yang menyukai ayam karena jarak filogenetik mereka dari mamalia. Ayam mentransfer sejumlah besar IgY atau IgG ke dalam kuning telur dan pengambilan antibodi dari telur menghilangkan kebutuhan untuk prosedur perdarahan invasif. Telur 1 minggu dapat mengandung antibodi 10 kali lebih banyak daripada volume darah kelinci yang diperoleh dari satu pendarahan mingguan. Namun, ada beberapa kelemahan saat menggunakan antibodi turunan ayam tertentu dalam immunoassay. IgY, ayam tidak memfiksasi komplement mamalia C1 dan tidak berfungsi sebagai antibodi presipitas menggunakan larutan standar. Meskipun tikus paling sering digunakan untuk produksi antibodi monoklonal, ukuran yang kecil biasanya mencegah penggunaannya untuk antibodi serum poliklonal dalam jumlah yang cukup. Namun, antibodi poliklonal pada tikus dapat dikumpulkan dari cairan asites menggunakan salah satu dari sejumlah metodologi produksi asites. Saat menggunakan kelinci, hewan dewasa muda atau 2,5 sampai 3,0 kg atau 5,5 sampai 6,5 lbs harus digunakan untuk imunisasi primer karena respon antibodi yang kuat. Fungsi kekebalan memuncak pada masa pubertas dan respons primer terhadap antigen baru menurun seiring bertambahnya usia. Kelinci betina umumnya lebih disukai karena mereka lebih jinak dan dilaporkan memiliki respon imun yang lebih kuat daripada yang jantan. Setidaknya 2 hewan per antigen harus digunakan saat menggunakan hewan kawin. Prinsip ini mengurangi potensi kegagalan total akibat non-responsif terhadap antigen hewan individu, injeksi dan serum. Sebuah konjugat antigen atau adjuvan
disuntikan ke hewan pilihan untuk memulai respon imun yang diperkuat. Setelah serangkaian suntikan selama jangka waktu tertentu, hewan diharapkan telah menciptakan antibodi terhadap konjugat. Darah kemudian diekstraksi dari hewan dan kemudian dimurnikan untuk mendapatkan antibodi yang diinginkan. Inokulasi dilakukan pada mamalia yang cocok, seperti tikus, kelinci, atau kambing. Mamalia yang lebih besar seringkali disukai karena jumlah serum yang dapat dikumpulkan lebih banyak. Sebuah antigen disuntikan ke mamalia, ini menginduksi limfosit B untuk memproduksi imunoglobulin IgG yang spesifik untuk antigen. Poliklonal IgG dimurnikan dari mamalia serum. Mekanisme antibodi poliklonal, misalkan ini adalah antigen yang menyerang tubuh, katakanlah ada beberapa infeksi bakteri. Kita tahu bahwa setiap mikroba memiliki banyak molekul yang bervariasi dalam sifat kimianya. Mereka mungkin molekul protein, karbohidrat, lipid. Permukaan mikroba yang bagiannya dikenali oleh reseptor sel B, ini adalah epitop yang akan diikat oleh reseptor sel B. Kami juga mengatakan bahwa sel B dengan spesifik yang beragam beredar di tubuh kita. Untuk ilustrasi, kita akan mengambil sel B, masing-masing sel B ini spesifik untuk satu epitop pada antigen, sehingga ketika ada invasi oleh antigen, sel B ini mengalami dan mengikat epitop spesifiknya dan diaktifkan. Masing-masing sel B ini akan berproliferasi dan menghasilkan besar cloning sel. Beberapa sel ini dalam setiap kasus akan berdiferensiasi menjadikan sel plasma, dan masing-masing sel plasma ini akan mensekresi antibodi spesifik terhadap epitop yang memicu diferensiasinya, sehingga untuk antigen ini sistem kekebalan tubuh kita menghasilkan 4 jenis antibodi yang masing-masing spesifik untuk epitop yang berbeda. Antibodi yang sama-sama berasal dari beberapa klon sel B dikenal sebagai antibodi poliklonal. Sekarang kita memahami bahwa antibodi poliklonal muncul dari banyak klon sel B dan memiliki kumpulan binding sites yang heterogen. Antibodi poliklonal adalah alat yang hebat dalam imunologi diagnostik. Hal ini karena interaksi antigen antibodi sangat spesifik. Antibodi dapat mendeteksi satu molekul antigen antara 10⁸ molekul antigen lainnya. Antibodi yang digunakan untuk mencari dan mengidentifikasi antigen untuk memurnikan, mencirikan, dan menghitung antigen. Antibodi poliklonal yang berguna dalam metode aglutinasi dan immunoprecipitation karena teknik ini melibatkan pembentukan kompleks imun. Antibodi poliklonal efisien dalam hal ini karena mereka menyediakan banyak cara untuk mengikat antigen target. Sumber utama antibodi poliklonal adalah darah manusia atau hewan. Untuk antibodi poliklonal suatu organisme, misalnya kelinci, diimunisasi dengan antigen yang kita butuhkan. Antibodi poliklonal kelinci disuntikan dengan antigen ini dilakukan 1 kali atau lebih. Sistem kekebalan kelinci akan merespon antigen dengan mengaktifkan sel B. Setelah waktu plasma, sel B akan menghasilkan antibodi poliklonal. Antibodi ini diisolasi dan diekstraksi dari teorema kelinci. Dengan cara ini kita mendapatkan antiserum yang mengandung antibodi poliklonal yang ditargetkan terhadap antigen yang diinginkan. Berikut kekurangan dan kelebihan terapi antibodi poliklonal. Yang kelebihannya yang pertama, relatif lebih mudah dan cepat dan murah. Hewan uji yang digunakan jenisnya bervariasi, ada ayam, mencit, tikus, kelinci, kambing, kuda, dan yang ketiga, relatif lebih mudah dan cepat. Kekurangannya kurang spesifik atau antibodi dengan
berbagai jenis antigen binding site. Yang kedua, melalui proses purifikasi karena bercampur dengan antibodi jenis lain. Yang ketiga, untuk teknik imunokimia sering timbul reaksi silang. Kita masuk ke antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal merupakan antibodi terhadap suatu antigen yang dapat mengenali hanya dari satu epitop tersebut. Antibodi monoklonal pertama disetujui oleh FDA pada tahun 1986 untuk penolakan transplantasi ginjal. Antibodi ini didasarkan pada teknologi hibridoma murin, yaitu penggabungan atau fusi dua jenis sel secara in vitro, yaitu antara sel limfosit B yang memproduksi antibodi dengan sel kanker atau sel mieloma yang dapat hidup dan membelah terus, yang ditemukan satu dekade sebelumnya. Murin artinya tikus. Pembuatan sel hibridoma terdiri dari 3 tahap, yaitu imunisasi, fusi, dan cloning. Imunisasi bisa diterapkan dengan imunisasi konvensial, imunisasi sekali suntik intralimpa, maupun imunisasi in vitro. Frekuensi terjadinya fusi sel ini relatif rendah sehingga sel induk yang tidak merasakan fusi dihilangkan supaya sel hasil fusi bisa tumbuh. Frekuensi fusi sel bisa digandakan dengan menggunakan polyethylene glycol atau PEG, DMSO, dan penggunaan area listrik. PEG berfungsi untuk membuka membran sel sehingga mempermudah proses fusi. Sel hibrid kemudian ditumbuhkan pada media pertumbuhan. Penambahan beragam jenis nutrien bisa meningkatkan pertumbuhan sel hibridoma. Pada awalnya, peneliti menyuntikkan tikus dengan antigen, yaitu zat yang menyebabkan tubuh membuat respon imun. Kemudian mereka mengisolasi sel B dari limpa dan menggabungkan sel B tersebut dengan mieloma atau sel plasma kanker. Ini menciptakan hibridoma yang menghasilkan antibodi sel B tetapi bereplikasi dengan umur panjang sel tumor. Hibridoma dapat ditumbuhkan dalam kultur dengan setiap kultur menghasilkan antibodi tunggal yang menargetkan satu antigen spesifik, dan ini memungkinkan peneliti untuk memilih antibodi dengan spesifitas yang tepat dan kemudian memproduksi secara massal. Produksi antibodi monoklonal telah meningkatkan pesat sejak tahun 80-an, tetapi masih mengikuti langkah-langkah dasar, yaitu Anda mengisolasi antibodi terhadap antigen tertentu, memilih 1 sampai 3 kandidat terbaik, dan kemudian menghasilkan banyak dari mereka. Dan sementara, beberapa peneliti masih menggunakan tikus untuk mendapatkan antibodi. Metode paling populer yang digunakan saat ini untuk virus SARS-CoV-2 adalah dengan melihat langsung ke dalam darah pasien yang pulih, sebuah pendekatan yang masih aspiratif kurang dari 1 dekade lalu. Antibodi monoklonal adalah protein yang dibuat di laboratorium dan memiliki kemampuan untuk meniru kerja sistem imun dalam melawan antigen berbahaya seperti virus. Penggunaan antibodi monoklonal umumnya pada COVID-19 derajat ringan sampai sedang, adapun beberapa antibodi monoklonal yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Bamlanivimab 700 mg ditambah Stacefimab 1400 mg. Yang kedua, Casirivimab 1200 mg ditambah Imdevimab 1200 mg. Yang ketiga, Sostrovimab 500 mg. Dosis tunggal diberikan secara intravena untuk COVID-19. Derajat ringan dan sedang pada dewasa
dan usia lebih dari 12 tahun dengan berat badan minimal 40 kg dan tidak direkomendasikan untuk COVID-19 yang dirawat inap atau yang membutuhkan terapi antigen. Yang keempat, vilobelimab yang sedang dilakukan uji klinis. Yang kelima, regdanvimab 40 mg per kilogram berat badan secara intravena. Diberikan segera setelah terdiagnosis tidak lebih dari 7 hari sejak onset gejala. Regdanvimab direkomendasi untuk pasien COVID-19 dewasa yang tidak memerlukan oksigen atau beresiko tinggi menjadi berat. Siapa yang bisa mendapatkan pengobatan antibodi monoklonal? Beberapa antibodi monoklonal telah menerima persetujuan dari FDA, Regen dengan koktail obat ini mengandung 2 antibodi monoklonal, casirivimab dan imdevimab. Ini disetujui untuk orang di atas usia 12 tahun. Sostrovimab, obat ini diizinkan untuk orang dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Bamlanivimab atau stcvimab, pada bulan Juli pemerintah Amerika Serikat menghentikan distribusi 2 antibodi monoklonal ini karena tes menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja melawan varian beta dan gamma dari virus corona. FDA merekomendasikan agar profesional kesehatan menggunakan antibodi monoklonal lain sebagai gantinya. FDA juga telah memberikan persetujuan darurat kepada Actemra atau tocilizumab untuk pengobatan COVID-19 pada orang dewasa dan anak-anak berusia 2 tahun ke atas yang dirawat di rumah sakit. Antibodi monoklonal ini mengurangi peradangan yang terjadi selama COVID-19. Semua antibodi monoklonal ini menerima persetujuan darurat untuk pengobatan COVID-19 ringan hingga sedang pada orang berusia 12 tahun atau lebih yang dites positif virus corona dan beresiko tinggi terkena COVID-19 parah. Ini termasuk orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah, orang dewasa yang lebih tua, orang hamil, dan mereka yang mengalami obesitas, diabetes, atau penyakit kronis lainnya. Sementara antibodi monoklonal dapat mengurangi resiko penyakit parah pada orang-orang ini. Vaksinasi penuh juga penting. Orang divaksinasi dan orang yang divaksinasi dan tidak divaksinasi memenuhi kriteria. Sementara antibodi monoklonal dapat mengurangi risiko penyakit parah pada orang-orang ini. Vaksinasi penuh juga penting. Orang yang divaksinasi dan tidak divaksinasi yang memenuhi kriteria ini memenuhi syarat untuk penerimaan perawatan ini. Perawatan antibodi monoklonal umumnya diberikan dalam waktu 10 hari setelah tes COVID-19 positif. Koktail antibodi Regeneron juga memiliki persetujuan darurat untuk digunakan pada orang yang beresiko tinggi terkena COVID-19 parah yang terpapar virus corona, tetapi belum dites positif atau mengalami gejala. Ini berguna dalam situasi di mana orang yang tidak divaksinasi terpapar COVID-19. Dengan vaksin mRNA 2 dosis, perlindungan penuh tidak terjadi sampai 2 minggu setelah menerima dosis kedua. Pada saat itu, orang mungkin sudah sakit parah. Tak lama setelah terpapar virus, vaksin mungkin tidak akan bermanfaat bagi seseorang. Itu tidak akan segera berlaku bagi orang tersebut untuk dilindungi. Kata Carnahan. Sedangkan dengan antibodi, perlindungan tersedia dalam hitungan menit hingga jam. Monoklonal akan efektif selama beberapa bulan, hingga 3 atau 4 jika memiliki waktu paruh yang panjang secara alami atau telah dimodifikasi untuk memperpanjang waktu paruh. Perlindungan dari vaksin lebih tahan lama, setidaknya 1 tahun dan biasanya bertahun-tahun jamak. Tetapi
Dalam situasi pandemi, monoklonal memang memiliki manfaat penting dibandingkan vaksin. Uji coba untuk monoklonal jauh lebih cepat daripada untuk vaksin. Berikut adalah kekurangan dan kelebihan terapi antibodi monoklonal. Yang kelebihannya yang pertama lebih spesifik atau antibodi dengan satu jenis antigen binding site. Dapat digunakan langsung dari carrying kits. Yang ketiga, untuk teknik imunokimia lebih baik hasilnya. Untuk kekurangannya, yang pertama relatif lebih lama dan mahal. Yang kedua harus melalui proses purifikasi karena tercampur dengan antibodi jenis lain. Yang ketiga, hewan uji yang digunakan terbatas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.